Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sahabat jannah saat ini? Semoga yang nonton video saat ini Allah berikan kelimpahan rizki, kesehatan, dan diberikan kemudahan dalam semua urusannya. Dan untuk teman-teman kita yang mungkin sedang pusing karena lilitan hutang, yang riba ataupun non-riba, semoga Allah bukakan pintu, bukakan jalan keluarnya, limpahkan rizkinya kepada sahabat semua untuk menyelesaikan hutang piutang itu, tanpa harus dicaci maki, tanpa harus dikejar-kejar, tanpa harus membuka hutang itu kembali. Yuk kita sama-sama mendoakan dan mengaminkan untuk sahabat-sahabat kita yang mungkin sedang menunggu buah hati. Semoga Allah memberikan secepatnya buah hati yang soleh-solehat, buah hati yang ganteng, yang cantik, yang berakhlakul karimah, yang bisa membanggakan kedua orang tua. Dan untuk sahabat kita yang mungkin sedang menanti pasangan hidupnya, semoga Allah memberikan pasangan hidup secepatnya, memberikan pasangan hidup yang saling cinta mencintai, pasangan hidup yang bisa memberikan kita kebahagiaan lahir dan batin, bisa mendekatkan kita lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pasangan hidup yang baik menurut Allah. Dan juga kita doakan, kita aminkan kepada sahabat kita yang mungkin sekarang sedang rindu untuk ke Baitullah, ke Madinah, dan juga ke Mekah untuk ibadah umroh ataupun haji. Kita doakan semoga teman-teman kita bisa disegerakan, bisa cepat untuk berangkat ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah umroh ataupun haji bersama keluarga besar, bersama pasangan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin ya teman-teman sahabat jannah semua. Kita masih dipertemukan di video kali ini. Video kali ini aku mau ngebacain testimoni. Ya, menurut aku di sini ceritanya cukup panjang, namun cukup mengharukan. Ya, cerita di sini ada sahabat kita yang menuliskan testimoninya itu langsung ke chat WhatsApp. Ya, dia menceritakan tentang hijrahnya dia dari riba, lika-likunya dari riba. Yang penasaran, jangan skip video ini, tonton hingga selesai ya teman-teman ya. Semoga ini bisa memotivasi teman-teman semua yang sedang terus istiqomah riyadhah dalam amalan wirid hariannya, yaitu istighfar dan juga salawat. Ya, dan juga saya mengingatkan mungkin untuk teman-teman sahabat yang belum subscribe channel aku supaya bisa subscribe, karena supaya bisa menonton video terbaru saat aku upload ya. Di sini ada sahabat kita. Assalamualaikum Umi, saya minta izin boleh share testimoni keajaiban amalan. Saya jawabnya waalaikumsalam, silakan Mbak. Mohon maaf, ini dari Mbak siapa dan di mana kalau boleh tahu. Terus dia menjawab, alhamdulillah Umi, saya Ibu Melda di Bukit Tinggi. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih Umi karena sudah memperkenankan saya kirim chat dan cerita kisah saya. Saya sudah nonton video Umi dan saya sangat mengharukan video Umi yang cerita hijrah dari riba. Saat saya nonton video itu, saya langsung mengingat kisah hidup saya sendiri 2 tahun lalu. 2 tahun lalu, awal saya terbuka hati dan pikiran tentang hukum riba. Tetapi suamiku belum tergugah.
Saat saya sudah mengingatkan ke suami dan suami belum tergugah untuk hijrah, yang saya bisa lakukan hanya berdoa dan menunggu 1-2 bulan dan seterusnya. Hati ini makin gelisah karena saya tidak ingin hidup dengan riba ini. Saya takut akan menanti mati sewaktu-waktu. Tapi yang saya bisa hanya pasrah. Pelan-pelan saya ingatkan suami. Tapi suami belum mau juga. Karena saat itu kami masih punya cicilan motor dan mobil. Kata suami, nanti saja nunggu semua cicilan ini selesai. Saya lagi suka-sukanya nonton YouTube tentang agama dan hijrah, tapi suamiku tidak demikian. Jadi kami sedikit berbeda. Rasanya suami risih dengan perubahan aku yang mulai merubah style berpakaian, mulai sedikit syar'i dan ikut-ikutan kajian di komplek. Saat hijrah, itu saya belum mengamalkan sholawat Umi. Di 4 bulan hijrah saya mendapatkan suamiku mulai berubah dan menjauh dengan saya. Karena dia risih kalau aku ingatkan untuk ibadah. Di saat ada momen, aku buka HP suami. Ternyata suami lagi ada main dengan rekan kerjanya. Remuk hatiku Umi, 20 tahun, rumah tangga yang kami bina, di saat itu ingin menjadi baik, malah Allah coba aku dengan menyesatkan suamiku. Dalam hatiku bertanya, ya Allah, Engkau mau aku menjadi gimana? Hari-hari aku lalui dari ketahuannya WA itu. Aku semakin bersimpuh pada Allah. Terlalu banyak dosa-dosaku Umi. Dari situ aku dapatkan amalan sholawat yang katanya bisa meluaskan rezeki, membuat hati orang jauh menjadi dekat, dan pasti akan diberi syafaat oleh Nabi Muhammad SAW di hari kiamat. Tanpa lama-lama aku langsung amalkan sholawat Jibril yang sehari 4.000 kali, sholawat munjiat 300 kali, istighfar 3.000 kali, dan yang enggak pernah putus yaitu sholat tahajud. Suamiku mulai tersadar dan subhanallah suamiku dicoba oleh Allah, mendapat musibah, penyakit gulanya kambuh, dan mesti dirawat di rumah sakit beberapa hari. Walaupun saya sangat sakit hati karena perlakuan suami yang mendua, dengan berat hati saya menjaga dia di rumah sakit. Dari situ suamiku terbuka pikiran dan hatinya. Mesti Allah coba sakit untuk membuka hati dan pikiran suamiku. Alhamdulillah Umi, dengan kejadian itu semua suamiku berubah dan mencoba untuk bertobat dan hijrah. Sudah mulai terbuka jalan baik untuk keluargaku Umi, dan dengan berjalannya waktu, dikit demi sedikit kami memperbaiki ibadah kami. Masya Allah, Masya Allah, Allah sangat begitu baik dengan kami, menginginkan kami menjadi umat kecintaannya, dan dikit demi sedikit kami hijrah dari riba. Masya Allahnya lagi rezeki kami Allah limpahkan berkali-kali lipat Umi. Alhamdulillah kami bisa secepatnya melunaskan hutang-hutang riba itu dengan tidak disangka-sangka rezeki itu datang. Alhamdulillah sekarang insya Allah sudah bersih. Semoga amalan kami bisa istiqomah hingga akhir hayat kami. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak, jazakumullah khair Umi untuk ceritanya. Semoga Umi terus diberi kesehatan, rizki yang halal dan berkah, dan semua hajatnya terkabul. Amin amin ya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Ceritanya dari Ibu Melda di Bukit Tinggi. Begitu sangat mengharukan memang ya teman-teman ya. Cerita teman-teman kita yang saat mereka bertekad bulat untuk hijrah dari segala sesuatu,
dari hidupnya, dari ribanya, dari manapun ya. Setahu aku ya, yang sering aku dengar cerita teman-teman semua, itu memang sangat luar biasa dan sangat mengharukan. Salah satunya yaitu Ibu Melda yang di Bukit Tinggi. Allah mempunyai cerita, ya, memberi cerita yang sangat unik yang kita sebagai makhluk, sebagai diri itu nggak tahu skenarionya itu seperti apa yang Allah inginkan. Yang pasti yang Allah inginkan adalah kita menjadi orang yang lurus, orang yang benar, orang yang ingin Allah masukkan ke dalam surganya Allah. Gitu, ya kan, hingga selurus-lurusnya. Jadi kalau misalnya kita diingatkan, dikasih cobaan oleh Allah, kita harus ingat-ingat nih, ya kan, ada sesuatu nggak yang melencong dari kita, dari ibadah kita. Kalau misalnya ada, kita tobat, gitu. Berarti itu salah satu tanda kalau Allah itu masih mencintai kita dan menginginkan kita kembali. Seperti contohnya kisah Ibu Melda yang di Bukit Tinggi ini, dengan kesabarannya dia mencoba untuk sabar, untuk tabah dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu banyak amalan yang dia kerjakan, tiada hentinya. Dari sabar menunggu suaminya untuk bisa hijrah bersamanya, ya kan, yang suaminya melukai hatinya tetapi dia tetap sabar untuk bahasanya mungkin menunggu keajaiban Allah itu datang. Tapi alhamdulillah ya, subhanallah ya, dengan amalan-amalan yang dia kerjakan, dia bersalawat, salawat Jibril, salawat munjiat, istighfar dan juga tahajud, ya alhamdulillah gitu, Allah memberikan jalan keluarnya. Walaupun sedikit sakit yang dia rasakan, sedikit sakit yang suaminya rasakan, akhirnya mereka itu tergugah seperti itu, dan akhirnya banyak lagi keajaiban rezeki yang datang ke dalam keluarga mereka, ke dalam keluarga Ibu Melda ini. Dan akhirnya ya mungkin yang kita lihat endingnya adalah kebahagiaan yang mereka rasakan. Mereka akhirnya merasakan tenang setelah melewati itu semua. Dari mereka hijrah dari riba gitu kan, rizkinya makin lancar gitu. Dan juga kita doakan bersama-sama semoga kepada kita semua di sini yang menonton video ini gitu kan, yang sedang istiqomah dalam hijrahnya, hijrah apapun ya gitu, yang sedang istiqomah dalam riyadhahnya, dalam amalannya gitu kan. Kita doakan bersama-sama semoga kita terus istiqomah hingga akhir hayat ya, dan menjadi salah satu kecintaan Nabi Muhammad SAW dan juga kecintaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, buat sahabat-sahabat semua, sahabat Jannah ya, sahabat YouTube-nya Umi Fadilah ya, yang ingin menuliskan atau mengirimkan voice chat gitu kan, bisa langsung DM ke Instagram Umi Fadilah yang linknya ada di kolom deskripsi. Bisa juga via WhatsApp, semua ada linknya ada di kolom deskripsi. Tinggal diklik aja, tinggal ketikan ingin menceritakan keajaibannya apa dalam kehidupannya yang detail ya. Dan jangan lupa teman-teman bisa subscribe channel YouTube Umi Fadilah supaya bisa mendapatkan video terbaru di saat aku upload video ya. Insyaallah aku bakalan upload lagi video testimoni yang insyaallah memotivasi teman-teman semua dan bisa bermanfaat. Untuk sebelumnya jazakumullahu khairan yang udah nontonin, yang udah subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.